Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Pokoknya yang beruang mukmin itu mesti kecil. Fakul salamun alaikum. Mereka tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ano ekodo mesti ano sabarok hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan gak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisinya napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saniki apa? GPS. Masa ana kuncine ora ana alamat kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh kurang roh. Alamatin rokok jelas medit itu tak jelas. Karena medit dekat-dekat situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minanar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu ba'idun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit itu dekat-dekat situ. Jadi alamatin rokok napa? Medit. Agar medit ya sudah dekat. Saya di kawasan situ, no. Jadi gampang kan kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya koribun nawa ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji di apa layat yang tak apal, tak wajah, kondang tenang. Apa lo to'ati, coba simaan to'ati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Soal lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas gini masih jalalan ya. Bangkune kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi anggar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha no. Ya jadi sering ngaji kok. Sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha. Ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lan ora sinau terus pinter ning kere malah ngeklaim ladu. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur napa? Kalau baleni malih. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru na ila rabbih, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya pemeriksaan itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat.
Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, gue sopoai sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya kaas, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu nape mati seneng, mau kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Nah, oke wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpah kabeh ora pati wali. Memang dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe itu ayu, wis merenggot ya ayu, guyu ya ayu. Pemene itu pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ora ono salah. Sing duwe ape bapakno, napa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran kalah lah kayak ini. Kau sudah ngemelain. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah, sudah. Berarti, makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala safi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadha hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kulo, masih melepuk ning podium di santri. Terus dibuktekno malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata betul. Terus abilon niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah. Akhirnya yo wis ora apa-apa, langsung. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhiratku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi.
Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati ini ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu tuh pangeran. Wah atur. Pangeran tetap yafalu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue. Misalnya ini kue mati kok. Gusti kalau nyuwun ganjaran sholat. Terus sholat juga ganjaran. Gak bisa. Tapi nak pangeran ngekei. Kita kayak ganjaran sholat nganti kiamat. Senajan tuh saya gigi serasa sholat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran nggak warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran butuh tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kalau kena pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini, Gusti inget loh. Ini sudah akhirat, batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso, batur menurutku Raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atihim shay'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasha'u punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai tertib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan, itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila Zaidan? Ada, yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid, berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santri buku ABI, ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'indahu illa bil. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sirat diridani Allah kan neraka nyafaati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya laisa lahu min dunihi waswa'i ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya hafal Quran padha ae bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha ora hafale kok bantah-bantah. Ayo degelan. Lo sering ngambil bisa bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya hafal Quran, enggak. Hafal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masuk Mike Tyson di musono LSP kal.
Ya mati malah. Debat itu imbang, nek hafal Quran, hafal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif ba ta ya. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Marah. Kau mangkel. Orang tahu ngaji kok ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji apa mem fathama. Nggih kok. Sing biasa cangkem elek iso. Beda, bebas sama. Tahu, tata terus. Tadi akhirnya orang iso ngaji kok sok ngiyai kon meja. Bebas sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, langsung elek. Jadi capek lali, saya elek. Kakak elek nih periode. Kamu pengiran sepurane akeh tenang ya. Tak lapor pengiran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku, bahwa perempuan yang ditalak suaminya maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ikuti madrasah. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, iddah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya iddahnya siapa? Apa? Iddah siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mereka terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya gue juga dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang yang juga ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing alim yo sunnah Rasul. Milih di si gampang apa sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutolakot sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan khaid ya yang khaid. Kalau yang enggak khaid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak khaid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak khaid karena monopos itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An-Nam nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya. Nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenang. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu.
Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya walai ya isna minal makhiti min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salah satu asyhur walai lam yahid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat iku terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Sedi bilang ora ro. Ngapa lo sekarang-karuan. Loba menangan mata ngomong berapa. Lah sing ora paham ya roba ya kalah. Malah kalah membinduk ya ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku las direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran pun rokok ora pantes. Kene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren ya. Apal ayat iki? Be disen ayat iki waca, wah pusing. Ma bali wali biru qawmahum ila rajau ilaihim iku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa yang haidnya salah satu kurun itu siapa mutolak yang idahnya salah satu kurun siapa yang masih haid. Kalau yang masih haid gini, yang sudah agak haid lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang fasik. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan, gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu enggak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya mungkin sempu wojok, coba dibuatnya pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggere pun swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih wonten setunggal. NTT, amine munik. Wah, akhirnya moro-moro. Tanya ke swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sampai nih gugus, karena ada di wali suka tidak mau pasrah pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus kayak sentimen baru. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ngono. Ya mek kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil haid, ada yang tidak. Kalau mindawatil haid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditambahin
Pokoknya yang namanya iddah 3 kali masa suci. Itu untuk ilmu konti. Kok mau jujur pokoknya. Maksudnya nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodhewe ning omah. Pak. Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya. Jadi dong toh masa alif semaju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu Baina rumah gak dihitung guys Habib. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bamu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalagha ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, 2 ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi sore, berarti mau subuh mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul ba'di wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya saya Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nang aran itu tak Jawa itu paham. Mereka bahasa Arab Saya Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, jadi orang bahasa Arab kayak orang Arab itu. Jadi rafam tafsir munir kebangetan, jadi kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau jadi orang Arab atau tafsir munir ya bingung, mereka bahasa Arab rodok Jawa. Gue kacau, bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al Jamiah, Al Islamiyah, Al Indonesia. Cara orang Arab kan bingung, iya terkibah Al Jamiah, Al Islamiyah, itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda, karena pikiran orang Indonesia kan universitas Jamiah, Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sebagai sifat mukot mana kan beda, tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham, orang Arab sesuai ya paham. Anut orang Indonesia, anut orang apa? Sama saya tak bedai, tidak ini jawab saja. Kira ditapai uang agama mau buka jawab ya? Islam kan? Oh, bener. Terus saya ini cawe dok, ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar, apa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu, ada muslim, ada muslimah, ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan, baik-baik lah. Malah kadang ono mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam, itu latihan bahasa Arab itu barang. Kalau sebagian yang hadir kan perempuan ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nuruti ngono malah gue kesel karena tadi. Wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito nak loro alaikuma kan dia keselen kira-kira ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Nah wadili mamdud wa itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidri maksud wa talhim mandud wadili mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati wa lam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing saghirun auraquha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ ditubut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal jora roh. Langsing kok. Ya dikira-kira, padahal widoro ora enak buah.
Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurobuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil dadi walasi dong. Dong. Pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono ya gobloknya jadi terus no yang lain ini saat ini. Maksudnya itu bodat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Aduh khotbah deh. Ada khotib ya enggak, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ana khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu khiyan lahu mo falanu kai falanu. Lah baba ora apal ora sama kae. Falanu khiyan lahu. Falanu. Siapa? Dari wah kita berburat. Iku teke sing burak. Kitab disalahno. Masih kitabe burak. Aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Meneh nek burak ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu khiyana. Barang burak juga alasan falanu. Lah lebar wis tuwa khutbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terbar wis. Karo dene khutbah suwi-suwi lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi mulai cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Karena gue nasib ape jarak wali, mereka sujute. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat, nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu nera baru. Mulane urip kangen. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kok wong alim, maca kitab keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak gue bener. Pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah gagap tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener gagap tenanan. Salah. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya gak wae, gak wae. Nak sing ra seneng wah mulai katut babon. Wah nasib penting. Yo pol nasib. Kowe lagi senengi wong para pejabat darani dakwah, ganggu bina semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib pelek gak golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kados wau fi sidri maksud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enak apa nih suara. Paham? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Itu ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai
Sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora kok terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham. Jadi kok nanti lah iya ora kok terus ngaji wong loro til juga. Dong ya. Udah pinter. Ganjaran ku akeh tenan. Mintro enggak menagi. Jos tenan. Pokoknya yakin pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik, torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takulaguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji pulau kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Lu ngono tenan, awas ya nak nyulayani iki neraka tenan. Kita akan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita akan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai ya sini. Marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama nama itu golek itu. Nama. Wah, ya elek aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Justru api pas-pasan itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu hanya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu penting. Dan ketara rakyat dulunya jadi di modus pertama tuh apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 sajane sing penting iki cara yayasan kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira aku ora mari ke sudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, ngomong kuane Malaysia anak ekon mulai ngomong ngaji. Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Dia, sing bina tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Yesus Mary ya semua. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu, yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula ya dereng nate ngaji. Dia ini geng-gengan, wes saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi tau. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan memakani guru-guru macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cai iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo faedah darul mafasid muqaddam. Saune ilmu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran ya. Ayo, ketemu kiai saya terang no. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku dan ku tolak. Alasanmu.
Terus piye jatuh. Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Repot masuk. Mau niku ora mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener ndi ngono. Catokan surga. Ora berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga? Sajane perlu ana pelaturan. Sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Ora terus iki kena piro. Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama itu ada misi dakwah ya Mas. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kungfu itu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makannya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rodok kuatir. Mau nang santriku diwarai gitu. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini ki, nak tak tolak aku mau bayar walah tak terus. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak kalau murid tak tolak, Sedan tanpa murid kan aman. Malah Jokono ini masalah kan. Paham ya? Dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Maaf saya potong sedikit ya. Terima kasih yang setia menonton channel ini. Kalau bila video ini bermanfaat, tolong sekali di-share kepada kerabat terdekat atau teman-teman supaya kita bisa menambah wawasan dalam beragama dan bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Share video ini ke semua orang yang kiranya membutuhkan cerahan. Oke, selamat melanjutkan pengajiannya. Terima kasih. Mulane cara kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus yang rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Muhammad Rasulullah, ada yang ngendikan maksud gak baru. Ada yang nunggu nakal-nakal kayak Gus. Kita itu paling banyak khazanah. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Yono sing ngurus wong bagi pidato Tuhan misalnya enggak apa-apa kalau itu kebaikan cuma aku produk ini jajar tua bagi Hamid Wiyur kisah tulisan jadi aja dilebokno itu keliru lah itu kesalahan terbesar saya dalam hidup Permana ya artinya gini loh guys misalnya Gus Afif di pondok unggulan Kiai Mansur di pondok unggulan yang daftar di situ harus juga hafal Quran 10 juz harus pilih kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi gini ya Mansur berhubung kode elit, terus Kiai Mansur eleh. Wah, rai ini pasti ngajini Munib. Terus Munib ditelepon. Itu ono santri NTT. Rai ini mirip kayak kue. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Semuanya bisa dulu ya tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah, aku yakin dosa. Orang apa mungkin dosa, aku yakin dosa. Karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin.
Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky. Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, sudah itu jibaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dari keamanan ini di sana nanti itu stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalah atau pengiramnya? Tetap disalah. Makanya gini kan berat-berat kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah dan Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramadi, pasti ramadi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai nganggo baidah darul mafasid. Tapi nak cara aku Gus, tetap urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran Bang. Apa saiki diumumno mundip. Lha iya turunan. Lha iya turunan. Ya nek sangkut urunan kok wae. Ya pondok metal. Jadi kok tetep nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai itu. Jadi suanya saat ini darah mirip dia ini santai. Ya guys setuju ya. Karena ia dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya, kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama ada bangun yang punya pengajian. Gus-gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macem sing meh pegatan nganti meh wayo ngono. Ya iku mau tara fa'il eli. Aqimus shalat apa? Tara fa'il nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak mau tanggung-tanggung. Karena anak percaya juga nembak mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, nembak murtad kok dilebok nembak mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Kenapa al kafir ida aslam? Itu dawuh takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti to takrib? Zaman jatuh. Menak niat siar ya ora kok. Lembaga. Kajarane loro Gus malah. Siar apa? Kayak kan ibadah. Ora ya. Ayo ngono iki tenan ya.
Misalnya kan diantara mayujibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayujibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam. Orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takfir. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Ojo komuni gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok itu keliru. Logikanya gini loh, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Ruwono tenan ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sopo, Allah, ya serana pangeran kecuali ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Nggak boleh disuguhi teh, mana saya tahu kon rokok sih. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang putih, lo Bali, pun kapan rawuh, wah, mau malah haram subuh langit. Karena tadi, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal dia Mansur bermandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Penyebabnya sapa? Kiai. Dong. Ya pinter lah. Wah pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya tidak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam, itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok jadi salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Dia coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene punya saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara gini? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Syahadat itu namanya prosesi karena prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai Islam. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini ono wong gak kecelakaan ning dalam kecelakaan pas tuh hari itu pasti isu katokan cekak rapat ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok ape nulungi wong loro paham ya kecelakaan terus dia kelambinan sik sarungan sik serbanan sik lagi dulu mergo dene ya kira terus salahno pangeran to kelakuan ngono iku lho salahno enggak jawab salah disalahno karena ini kecelakaan harus langsung meskipun Pak mubalek lagi seperempat ya masuk iki sentimen orang tahu Pak juga
Seberapa tuh Mas? Seberapa juga elek. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pongkong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong, ya, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunte salah ini. Orang terima salah bunte salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sih besar. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau dikongkong mandi terus seremonial terus dia diundang terus disote terus Safi kok ngarep sing tuhamu nih alhamdulillah jatuh ngarep terus awalnya itu lah sing viral sing iku akhirnya ya Tuhan telah mengislamkan awal waris loh ya tapi kan rasa drengki rezeki tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau nadus ora oleh, paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan? Cuma adiknya tukarannya BIP nih, Gus. Gelutnya itu apa BIP nih? Obam itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar di rumah mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar diundur, gitu, hatus deh. Orang hatus mocok kan, orang mocok terus tadi nangis deh, kok ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ahli Al-Quran terus masuk. Tapi lagi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhor. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksinakan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu, kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo tuh hanya bani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekal ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran, ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus si jadab-jadab nih Pasuruan aku juga kenal sih. Bala-bala nih Bapak ini kenal Gus. Dan kalau nu kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek terbatas ya. Gak keliru parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya samperesan. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ya beberapa ada. Nggak boleh banyak-banyak ya, kenal ini orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Kiai Mis, Rani Baimam, Kiai Pondok Mis. Itu gini, bocah-bocah nanti itu Kiai Mansur, tinggu nakalan, tinggu dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadho di bumi ya, gak mudah kan? Kita koi, nah gak mudah nih dijom. Terminal kok, sowan modok era muka. Itu langsung juga no.
Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedusan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, saya muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muga piye, Cuk? Nggih baleni, Bang. Tambah ra muga. Karena tidak wajib mensafati ya, Pak. Kalau dalam konteks toha kan liar tadi ya. Toha umpomo loh, atau toha sing umpomo loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mukabadah gimana? Cocokan. Pak Duson kok petir. Akhirnya cara 20 sowan. Ono apa, Cung? Nang terminal kok ora. Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi lho nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai-kiai yang kita panuti. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning dhuwur gua ya Pak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, apa itu kok berbohong. Nah saiki gak mungkin. Kalau sekarang gak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu dia Mansur, ada agen toa ubah ya asli kita aslinya langsung ngeling toa kan ini orang berubah kita uning-uning belas agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas Neng dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku misalnya 500.000 baru itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati, biasa lah bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan, ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa karo mabuk. Mulai setahun. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual gitu. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa tidak ridho kalau mereka memang dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Dan tunggal itu dapat dituku. Jadi wah nanti dunia entek. Kena buat dulu. Tapi kan dunia entek aku tadi aja. Wala. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Lalu jadi tiru karena gak cukup. Benar pada ini gak cukup ya. Bocor korok sementara biru. Oh ora cukup. Dunia ini soleh sa Indonesia ora cukup. Oh transaksi. Singawati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli tadi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani nakal-nakal bina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal, sekarang bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni penuh pahpoh sunah rasul persis. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan yang laut nih gue kisah itu nih gue apa nih? Di laut. Pantai. Bahasa Indonesia, KRI pantai. Saya itu katoan seprapat, bukan katoan biasa kok pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan ya. Mari cekak ukuran itu ya jelas. Nah cekak itu lah ya dekati apa? Jengkol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu ya maksud. Bal-balan ya masyarakat orang negara ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas dia Sa'roni pulang, pasti udah ini wali amatir belum kutub, masih amatir, masih latihan, masih uji di MK, masih kewaliannya masih. Dia pulang, ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fakih tadi duduk benas samai waladi dia duduk neng antara langit bumi, ngenteng. Sa'roni, jadi jangan udah senior.
cangkemmu sing apik. Dene iku padahal ado men cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Kuwake banget tuh. Sebelum wong iki wali. Sebelum wong iki wali. Dene mau nunggu ngisar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Wali ini oleh gaya. Ane wali iki oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang kowe ra gelem aku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lagi nopo? Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Pun jeneng mong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi, papoh ning podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing kok bal-balan. Ora untuk sangu proses di. Wes sak jeblok-jeblok iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno. Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapak aja. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Pak tok kan. Ya sing pak sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu yang aku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jeneng yakin. Padahal kita samin orang. Wah, ini malah orang. Wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Ngono kan. Iki cetak goreng jenengmu sebenarnya mempunyai kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni kanjaran wong bulet-bulet, kanjaran wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak ilmunya kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. 12. Sing dada sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing. Cek aja lho masyarakat. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi arah itu dia gawe Nabi warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu syaratnya kok ayu menarik ngajak kok kowe muni ra gelem ayo wali ora jawe ke wali lah sing wani daftar sapa jajal itu orisinal loh, dawe kanjeng Nabi sabatun yudilu muwa fidil yaumaladillah illa dilul nomor terakhir itu diantaranya apa? Warajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu boten astagfirullah. Coba berarti disusul di kamar kapan? Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya kalau nu syukur punya guru kayak Bamun yang legowo apa hormati kiai sing nangani itu bapak yang hormati kiai kan. Oh cuman sidik-sidik sunah Rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas keluarga. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye sih aru itu penting. Rezeki ya penting ya. Itu terus nabi. Santai gue ya terus nabi. Roh dong. Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada pesantren seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo juga. Udeng agak cobaan ke udeng-udengnya. Itu biasa macam ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara biasa.
Tapi ya nak Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Enggak artinya biasa kok. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang kira-kira Pak Munib itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudia mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jejer aku, makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh yang itu yang itu lias ta'nifa al amal sama siapa alteknya lias ta'nifa al amal kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0 kepremanannya ini tak cabut dia juga 0 sekarang sama-sama nggak wali ya nggak preman yang preman statusnya dicabut ya nggak langsung jadi wali ya 0 dulu yang wali ya 0 sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur dan itu juga umatnya Nabi ya diurus akhirnya sama di manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani wali Abdal ada mati satu sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu kamu jadi wali Abdal mau apa karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab, kita kena kitab wala jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada kode unggulan, kamu jangan terus kritik, raro Quran ya kayak keliru. Meroteksi anak uang murah gampang. Besok aku tuh mau ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Misalnya terus ngandani, uangnya semua masih bisa sebelah, cara mondok rawol. Muni ora wong iso mau Pak, kudu dipikirane duit wis silah lho. Kuwi terus duit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngelo kiai ini turun yang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kanyepun sithik wato. Kan ngelo wong, mau mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu, enggak nak virus mulu, virus ketunya. Mana Dewi Bangun, iya santri begitu itu kan yang mati santri ya, kayak ngerokok, santri gue kelas tadi dulu ya tenang. Lo santri kelas dulu, zaman gue jadi santri, kiai sopo gue cucuk, gue kelas cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai gue gemusoh, kan rival loh. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.